Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan juga kontekstual teaching and learning, yaitu pembelajaran berbasis kontekstual atau nyata dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Yang pertama adalah model CTL atau Contextual Teaching and Learning dalam matematika. Jadi langkah-langkahnya adalah tahap 1 itu mengaitkan, di mana guru mengaitkan materi matematika dengan konteks nyata atau kehidupan masing-masing siswa. Kemudian guru juga memberikan pertanyaan pemantik dan menggali pengalaman siswa. Contohnya adalah guru menggali pengalaman siswa dengan memberikan pertanyaan, apakah siswa pernah diminta oleh ibu atau ayah untuk membeli entah itu permen atau bahan dapur di warung atau di toko-toko. Kemudian tahap 2 yaitu mengalami. Jadi di mana siswa pada tahap ini mengeksplorasi masalah atau mencari tahu masalah dalam kehidupan nyata dengan memanipulasi benda konkret. Jadi mereka bisa menggunakan benda lain sebagai bentuk dari benda tersebut. Contohnya, misalkan dalam kehidupan nyata mereka membeli permen. Nah, di dalam kelas mereka bisa menggunakan lidi atau juga alat hitung lainnya untuk menggantikan si permen tadi. Tahap 3 yaitu menerapkan. Jadi di sini siswa diminta untuk menyelesaikan masalah kontekstual ini dengan menggunakan metode seperti diskusi kelas. Tahap 4 berkolaborasi. Jadi di mana siswa mempresentasikan hasil kerja mereka atau mempresentasikan hasil penyelesaian masalah kontekstual ini di depan kelas atau di depan teman-teman. Yang tahap kelima adalah tahap evaluasi atau penilaian proses dan hasil. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu harga 5 kg jeruk dan 2 kg apel adalah Rp115.000. Harga 3 kg jeruk dan 4 kg apel adalah Rp135.000. Nah, tentukan harga per kilogram untuk jeruk dan apel. Jadi pembahasannya ini yang pertama untuk memahami masalah. Memahami masalah, kita menyelesaikan soal tersebut, soal sesuai dengan konteks nyata siswa dengan menggunakan metode Polya. Yang pertama adalah memahami masalah. Jadi memahami masalah di sini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui dan juga apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, di sini yang diketahui adalah jeruk dan apel. Jadi kita misalkan saja jeruk sebagai X dan apel sebagai Y supaya mempermudah kita untuk mengingat. Jadi 5X ditambah 2Y sama dengan 115.000. Dan 3X dan tambah 4Y sama dengan 135.000. Nah, yang ditanya berapa harga 1 jeruk dan 1 kilogram jeruk dan juga 1 kilogram apel. Yang kedua, kita merencanakan penyelesaian. Merencanakan penyelesaian ya di sini kita menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Nah, eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel dengan yang pertama mencari KPK dari masing-masing variabel yang ingin dihilangkan. Contohnya adalah di sini kita akan menghilangkan Y. Jadi terlebih dahulu kita mencari KPK dari koefisien yang ada di variabel Y. Kemudian yang ketiga tahap melaksanakan rencana. Jadi yang pertama kita eliminasi Y dengan, jadi kita menghilangkan nilai Y terlebih dahulu untuk mencari nilai X-nya dengan mencari KPK dari 3 dari kedua persamaan, yaitu KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 adalah 4. 2 dan 4 adalah 4, yaitu
2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka 5x ditambah 2y sama dengan 115.000 dikali 2 sama dengan 10x, yaitu hasil dari 2x dikali 5x sama dengan 10x, dan 2y dikali 2 sama dengan 4y, dan 115.000 dikali 2 sama dengan 230.000. Persamaan 1. Nah, sekarang persamaan 2. 3x dikalikan 1 sama dengan 3x, 4y dikalikan 1 sama dengan 4y, dan 135.000 dikali 1 sama dengan 135.000. Maka persamaannya adalah 10x tambah 4y sama dengan 230.000, dan 3x tambah 4y sama dengan 135.000. Karena koefisien dari y sama dengan 4 di persamaan 1 dan persamaan 2 sudah sama-sama, maka kita coret kedua persamaan tersebut. Yaitu 4y kita coret pada persamaan 1, 4y kita coret pada persamaan 2. Maka hasilnya 10x kita kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi persamaan 1 dikurang persamaan 2. Persamaan satunya 10x, kita kurangkan dengan persamaan 2-nya 3x karena sama-sama memiliki variabel x, dengan 230.000 kita kurangkan dengan 135.000. Hasilnya adalah 10x kurang 3x yaitu 7x sama dengan 230.000 kurang 135 sama dengan 95.000. Kemudian untuk mendapat nilai x-nya, kita bagi kedua ruas dengan 7. Maka 7x per 7 sama dengan 95.000 per 7. Yaitu x sama dengan 13.500. Jadi harga 1 kg jeruk adalah 13.500. Kita telah mencari nilai x-nya dan kita sudah dapat nilai x-nya atau kita sudah dapat 1 kg dari jeruknya. Sekarang kita cari 1 kg dari apelnya dengan kita menggunakan substitusi. Jadi substitusi ini adalah kita masukkan nilai x tadi dengan harga 13.500 tadi ke dalam persamaan 1 atau 2. Bebas kita mau memilih persamaan 1 atau 2. Kita memilih di sini saya memilih persamaan 2, yaitu 3x tambah 4y sama dengan 135.000. Nah, 3x-nya tadi 13.500, kita kalikan 3 dikali 13.500 ditambah 4y sama dengan 135.000. 3 dikali 13.500 sama dengan 40.500 ditambah 4y sama dengan 135.000 sama dengan kita pindah ruas yang memiliki nilainya sama. Karena 4y sendiri sedangkan 135.000 sama-sama konstanta yaitu dengan 40.500, maka kita pindah ruas 40.500 ini ke sebelah 135.000. Karena kita pindah ke ruas sebelah, maka kita kurangkan. Jadinya adalah 4y tetap di posisi yang sama, kita pindah ruas 135.000 dikurang 40.500 karena kalau pindah ruas itu berarti dikurangkan. Nah, 4y sama dengan 135.000 dikurang 40.500. Maka 4y sama dengan 94.500. Nah, untuk mencari y, maka kita membagi kedua ruas dengan 4. Maka 4y per 4 sama dengan 94.500 per 4. Jadinya y sama dengan 23.625. Maka 1 kg apel sama dengan 23.625 rupiah. Tahap yang keempat kita membuktikan.
yaitu dengan kita memilih salah satu persamaan. Di sini kita memilih 3x tambah 4y sama dengan 135.000. 3 dikali 13.500 sebagai nilai x, tambah 4 sebagai 23.625, apakah sama hasilnya 135.000? Maka 3 dikali 13.500 sama dengan 40.500 ditambah 4 dikali 23.625 sama dengan 94.500, maka hasilnya adalah 135.000. Maka harga 1 kg jeruk 13.500 dan 1 kg apel 23.625. Selanjutnya adalah model PBL dalam matematika. Dengan langkah-langkahnya yaitu tahap 1 orientasi pada masalah. Jadi di sini guru menyajikan masalah nyata kepada siswa. Kemudian tahap 2 mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi di sini guru membantu siswa untuk memahami masalah dan juga merencanakan pemecahan masalah. Tahap 3 membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi di sini siswa mulai bekerja sesuai dengan perencanaan. Siswa menggunakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahap 4 menyajikan hasil kerja. Jadi di sini siswa mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas atau di depan teman-teman. Tahap 5 yaitu evaluasi proses pemecahan masalah. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Jadi di sini soalnya adalah sebuah perusahaan pengembangan perumahan di Kupang sedang menganalisis data usia pembeli rumah di salah satu proyek perumahan terbaru mereka. Mereka ingin mengetahui rata-rata usia pembeli untuk menyesuaikan strategi pemasaran di masa depan. Data usia pembeli yang terkumpul disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini merupakan tabel statistik, yaitu berkaitan dengan data berkelompok. Jadi, di sini kita harus mencari tahu dulu kira-kira apa yang diketahui dan juga apa yang ditanyakan. Nah, yang diketahui di sini adalah frekuensi atau jumlah pembeli rumah. Yang ditanya adalah berapa nilai rata-rata penjualan. Kemudian yang kedua kita merencanakan penyelesaian, yaitu mencari nilai tengah dari setiap batas. Mencari jumlah frekuensi dikali nilai tengah. Yang berikut kita melaksanakan rencana. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa rumus rata-rata data berkelompok itu adalah jumlah semua frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Nah, pertama kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Jadi nilai tengahnya itu rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Jadi di sini kelasnya itu yang dimaksud dengan kelasnya itu pada bagian data kelompok usia per tahun. Kemudian frekuensinya itu adalah jumlah pembeli. Jadi terlebih dahulu kita mencari nilai tengahnya, yaitu kita jumlahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Misalkan kita jumlahkan 25 ditambah 29 dibagi 2 dan seterusnya. Sehingga di sini hasilnya dari beberapa mencari nilai tengah tadi, yaitu nilai tengah di setiap kelas adalah 27, 32, 37, 42, 47, 52. Sedangkan jumlah frekuensinya adalah 15, 28, 42, 35, 20 ditambah 10. Nah, terlebih dahulu setelah kita sudah menemukan nilai tengahnya tadi, kita kalikan nilai tengah ini dengan frekuensi kelas. Jadi, kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi kelas, yaitu nilai tengahnya tadi 27, kemudian
nilai tengahnya adalah 27 dan seterusnya. Kita kalikan dengan 15, kita kalikan dengan 28, 42, 35 sehingga menghasilkan 405 ditambah 896 ditambah 1554 ditambah 1470 ditambah 940 ditambah 520 sama dengan 5785. Jadi 405 sampai dengan 520 ini merupakan hasil kali nilai tengah dengan frekuensi kelas. Nah, selanjutnya untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus tadi, yaitu jumlah hasil kali dari frekuensi dengan nilai tengah, yaitu 5785 kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Jadi kita jumlahkan tadi 15 ditambah 18 dan seterusnya, kita jumlahkan menghasilkan 150 sehingga 5785 dibagi 150 sama dengan 38,5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 38,5.